Dan ini nanti coba ya buktiin omongan saya, ini nafsu makannya pasti akan nafsu sekali nih. Tuh. Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Oke, halo teman-teman semua, selamat sore. Nah, ini video yang menyambung kemarin waktu kita bahas mengenai kolam outdoor Norma yang full hujan. Ini tadi juga hujan, tapi untungnya nggak deres. Sempet collab, flashing, loncat-loncat, sampai ada beberapa yang loncat keluar kolam. Berarti nyambung yang malam-malam. Malam-malam itu yang saya nggak sengaja hujan-hujan ngelihat kolam kok kondisinya ikan pada stres, pada loncat-loncat. Ada yang sampai keluar kolam, kemudian air juga keruh gitu kan. Nah, ini puasa sejak itu hari kedua. Nah, nih Norma sekarang lihat nih. Ya, air sudah lebih oke. Kemudian pergerakan ikan, memang ini overpopulasi Norma. Tapi Norma lihat pergerakan ikan, dia sudah hampir menyebar di semua penjuru kolam. Nggak ada yang ngumpul di satu tempat, nggak ada yang flashing, nggak ada yang ibaratnya menggerombol di sudut tertentu. Itu biasanya salah satu parameter ya indikator bahwa ikan itu pasti sedang ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman. Bisa swing suhu, bisa kadar pH, bisa kadar amoniak, nitrit, dan segala macam. Nah, tapi memang saya selalu tekankan bahwa saya tidak pakai cara yang detail seperti itu. Saya hanya melihat kasat mata dan saya lihat kualitas air sama pergerakan ikan. Nah, ini setelah 2 hari ini sudah aman nih. Nah, ini tingkah lakunya, perilakunya udah kelihatan, kemudian tingkat kejernihan airnya juga kelihatan, dan ikan kan kelihatan lincah-lincah banget, dia agresif. Ini sebetulnya dia kesini ini kayak kepingin berharapnya minta dikasih makan gitu. Jadi 2 hari 3 hari puasa juga Norma dan teman-teman lihat ikan kurus nggak? Enggak, masih aman-aman aja. Kalau memang bagus ya bagus, masih bulat-bulat. Kalau memang yang bulat ya bulat, ada yang kurus juga. Jadi memang bukan faktor pakannya atau treatment rahasia tertentu, nggak ada. Memang sekali lagi bahan ikannya masing-masing. Ya, di kolam ini pun ternyata ada hasilnya yang sampai sekarang nggak bisa bulky. Nah, itu memang karakter ikannya. Nanti kemudian saya sortir, seperti itu kita tukar ikan lain. Nah, jadi memang intinya tidak ada resep khusus teman-teman. Jadi sebetulnya kita hanya melakukan yang umum-umum aja, tapi memang paling penting pemilihan bahan ikannya. Nah, ini sedikit karena saya juga masih agak kepengen kualitas airnya lebih bagus, masih saya dripping air baru itu di sana. Selama 20. Iya, tadi ini bentar nih, baru jalan hampir 1 jaman sih. Paling sebentar lagi saya matiin. Nah, saya mau backwash sedikit juga nih. Karena kemarin juga sempat hujan meskipun nggak deres. Jadi teman-teman, backwash itu tidak ada patokan harus jamnya berapa hari sekali. Sekali lagi, setiap kolam itu punya karakter, jumlah populasi ikan, kapasitas kolam, kapasitas filter itu beda-beda Norma. Nah, kalau saya ini intinya tidak patokan khusus, ya tadi saya ngelihat mata saya kayaknya airnya masih kurang bagus, saya mau backwash sedikit nih. Jadi kalau maintain kolam yang benar seperti ini, simple, cuman cabut-cabut pipa aja teman-teman. Tuh, pipa 1 biasanya, nah tuh sempat agak kotor sedikit kan, warna-warna hijau, kuning, coklat, itu amonia yang di dasar. Dia akan nge-flash, terbuang. Nggak usah lama-lama, paling ini sekitar 30 detikan. Nanti setelah itu saya tutup lagi, udah. Oke, berarti nggak sampai air kurang banyak. Enggak, paling cuman sedikit aja. Karena kan tujuan saya tuh, keluar lagi banyak tuh ternyata tuh. Tuh, sampai kotor banget kan. Nah, itulah yang tadi saya bilang, itu kurang bagus kalau dibiarin dalam jangka waktu terlalu lama. Numpuknya terlalu banyak, takutnya nanti amoniaknya balik ke kolam gitu. Makanya kan tadi saya nggak ngecek buka chamber sama sekali loh dari tadi. Cuman feeling saya ngatain kalau ini airnya kayaknya perlu di backwash lagi ya. Ya udah saya backwash aja. Mau sore kayak, mau siang kayak, mau pagi kayak, tergantung kebutuhan. Dan ini betul nggak ada patokan tertentu. Jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan kondisi kolam, kondisi populasi ikannya masing-masing, dan kualitas air di tempat kolam teman-teman masing-masing semua juga. Iya. Iya. Pasti itu otomatis, karena kan intinya begini loh, kita kan pernah kasih gambar sketch untuk bentuk chamber dan amoniak itu ngumpulnya di mana kan, di dasar chamber. Nanti kalau perlu itu gambarnya ditampilin lagi supaya teman-teman ada gambaran.
Nah, intinya kan kita ini mau supaya amoniak yang ada di sana itu nggak numpuk terlalu banyak. Ya, mau berapa hari sekali, berapa minggu sekali, itu terserah. Nah, ini sekarang sudah agak bersih, kita tutup. Set. Dah, selesai. Ini air nanti kebuang langsung ke sungai. Dah, selesai. Udah jernih. Nah, sekarang kita lihat nih. Kan ini air sudah berkurang. Saya jalanin dripping airnya. Nah, sekarang kita kasih makan dikit-dikit dulu. Dikit-dikit dulu. Udah boleh. Karena saya udah ngelihat ini udah aman nih. Jadi totalnya 2 hari lebih sedikit lah. Hampir 3 hari puasanya nggak apa-apa. Dan ini nanti coba ya, buktiin omongan saya. Ini nafsu makannya pasti akan nafsu sekali nih. Oh, nah. Ini ciri-ciri ikan sangat sehat sekali. Nafsu makannya sangat kencang sekali. Bagus sekali. Nah, tinggal pemilihan merek pakannya, mau color, mau high growth, mau white gem atau apapun itu terserah. Dan ini dikit aja, saya kasih cuma 4 genggam. Udah, nggak usah di-push. Nah, itu udah normal lagi. Nah, besok pun saya juga udah mulai kasih makan normal, sehari paling 3 kali. 1 kali makan untuk ikan sekitar 65 ekor lebih. Ini 65 ekor kayaknya lebih, kemarin ada tambahan lagi. Karena kita lagi nunggu kolam yang sana jadi. Jadi nanti ikan-ikan yang sudah prestasi, yang udah juara, baik punya customer maupun stock place akan saya pindah ke kolam situ. Emang beda kok? Sebetulnya enggak sih. Sebetulnya saya kan sumber air sama, kemudian lokasi juga sama. Saya yakin kualitas karakter kolamnya juga akan sama. Nah, cuman intinya saya cuman mau tujuan utamanya ini ngurangin populasi aja, Norma. Ini terlalu, aduh. Kasihan, sering kali ada yang nggak berebut. Nah, ini salah satu faktor kadang ikan kenapa ada yang kalah growth, ada yang growthnya nggak bagus karena terlalu penuh. Teorinya adalah kalau ikannya terlalu penuh, kita kasih makan, rebutannya ini terlalu, ibaratnya terlalu padat juga, sehingga akhirnya ada beberapa ikan yang nggak kebagian makan, terutama yang mentalnya kurang bagus. Ini ada patokan rumus khusus nggak sih kok? Jadi kapasitas kolam berapa ton ikan harus sebetulnya per 1 ton itu 2 ekor ikan. 2 ekor ikan sampai size maksimal itu 40 up. 40 up 1 ton 2 ekor. Jadi contohnya nih, ini kan 14 ton. 14 ton dengan filter. Nah, sebetulnya kapasitas maksimalnya 28 sampai 30 ekor. Nah, ini sudah overpopulasi 2 kali lebih. Ya, karena harap dimaklumin, kita jualan ya, kita dealer, dan terkadang ikan baru masuk kalau nggak dipindah kolam, dikarantina terus juga kasihan gitu kan. Bisa resiko matinya juga lebih besar. Gitu, karena kan memang di karantina ini meskipun kita pakai tong filter, sudah pakai aerasi, kualitas airnya tetap tidak bisa sebagus di kolam yang permanen seperti ini. Beda, sama sekali beda, karena kan medianya pun kapasitasnya media, isi medianya dan lain-lain itu juga beda. Oh ya, aku mau tanya, barangkali the people yang rumahnya masih deket-deket sama boleh nggak sih kok main? Oh, sangat welcome sekali, mampir, welcome, yang penting janjian dulu. Dan usahakan jangan bergelombor terlalu rame. Ya, kita intinya masih menjaga meskipun di Semarang tidak masuk zona merah, tapi ya sebaiknya kita menjaga supaya aman dan supaya safe buat semuanya. Jadi masih bisa, cuman kita yang membatasi. Betul. Hari ini yang mau datang kok ada 3 orang ya? 3 orang ya, kita lihat jamnya, kita bagi supaya tidak tempuk berbarengan rame-rame seperti itu. Dan kita juga welcome, maksudnya dalam artian teman-teman datang cuman lihat-lihat aja juga nggak apa-apa, jangan sungkan. Mau lihat ikannya, mau lihat konsep kolamnya, mau suka yang model mana, nanti ada tiga konsep kolam yang berbeda di sini. Bahkan nanti juga ada aviari burung, ada rooftop juga. Nantinya kalau udah selesai, doakan semoga 1 bulan lagi udah running semua, udah jalan semua, udah finish semua. Nah, nanti setelah ini kita akan update perkembangan finishing di kolam yang baru, yang bulat, yang terdekat. Ya, itu sudah yang paling mau selesai, yang udah paling dekat tuh, lihat tuh. Lihat, kalau kolam bener, nih habis makan dan ikan segini banyak ya. Kamu lihat, ada nggak kotoran yang bersisa-bersisa di atas maupun di bawah? Nah, ini. Jadi inilah salah satu fungsi kenapa kita bikin kolam harus benar-benar disetting semua dari awal. Dan ini untuk ukuran overpopulasi 2 kali lipat lebih, ini termasuk airnya bagus loh. Gitu. Kalau saya mungkin bikinnya salah, medianya kurang bagus, ya pasti hasilnya airnya juga nggak bisa sebagus ini. Gitu. Tapi ingat, tetap porsi makan ini ada batasannya. Kalau saya jujur ngelihat ikan makan kayak tadi juga seneng, Mak. Seneng kok. Iya, tapi kan kita juga harus batasin, oh ini ada batasnya, nanti kalau terlalu banyak dia nanti over amoniak dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi Ya. bisa kayak gitu kok diatur. Aku pernah lihat tuh
ada alat yang bisa ngasih makan sendiri. Ada, itu namanya auto feeder. Cuman terus terang saya sendiri kurang cocok, kurang suka. Bukan berarti itu jelek ya, enggak. Karena kalau saya lebih senang pakai feeling saya pribadi dan saya arahin ke orang-orang saya juga. Misalkan, kolam yang A ya, nanti kasih makannya 1 hari setengah on. Nah, dibagi 3 kali. Nah, itu saya tinggal kasih tahu ke anak-anak sama tim Blaze, udah mereka udah ngerti sendiri gitu. Nah, kalau kolam ini puasa dulu ya, jangan dikasih makan dulu sampai saya nanti kasih instruksi mulai makan, ya mereka juga ikutin. Simple sih sebetulnya. Nah, mungkin itu kan auto feeder itu buat teman-teman yang memang di rumah itu nggak ada yang dipasrahin untuk kasih makan. Nah, cuman hati-hati juga Norma, ada beberapa kasus auto feeder itu automaticnya rusak, over ngasihnya. Sampai tumpah semua ke kolam, nah, otomatis kan itu bahaya juga buat ikan. Kalau saya sih lebih suka cara manual sih, kasih makannya. Tuh, sehat, oke. Udah berenang semua, habis makan juga air masih tetap bening. Kemudian pergerakan ikan juga bagus, aman. Besok udah mulai makan normal lagi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, jangan panik. Ya, lakukan treatment-treatment yang di video sebelumnya dan langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Semoga bermanfaat. Ya, intinya piara koi itu piara air. Gitu. Jadi parameter yang paling utama kita lihat adalah airnya dulu. Jadi kalau kita piara air, airnya bagus, otomatis ikannya juga bagus dan sehat jangka panjang. Begitu. Ya, oke. Ya, sama-sama. Ya, kita nanti sambung di video-video berikutnya. Nanti ada request apapun teman-teman tulis aja di kolom komen. Kita akan berusaha buatin permintaan teman-teman yang terbaik yang sebisa kita mungkin. Dan jangan lupa tonton terus, like, comment, subscribe, dan dukung channel kami supaya terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Bye.